Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, sebelum dimulai perkuliahan hari ini, saya akan menanggapi hasil presentasi minggu kemarin dari kelompok 3 ya, tentang zakat binatang ternak ya, Dawi Hilmiatus Syamsiyah, Nikmatul Maula, dan Fikri Haikal. Pertama, dari makalahnya, pembahasan materi sudah lengkap sesuai, hanya mungkin selanjutnya diberi catatan kaki atau footnote ya, karena setiap karya ilmiah harus ada footnote-nya ya, agar tidak dianggap plagiasi, termasuk nanti skripsi ya. Kedua, penjelasan materi saya kira sudah lengkap, ada PowerPoint-nya, dijelaskan lagi melalui tulisan dan suara, peserta dapat memahaminya. Beberapa tambahan dari saya. Pertama, zakat binatang ternak yang ada kewajiban zakatnya secara zatnya ya, secara binatangnya itu sendiri, itu hanya ada 3. Onta, sapi atau sejenisnya itu kerbau, kemudian kambing dan sejenisnya, domba, biri-biri, lembu. Jadi hanya 3. Onta, sapi, dan kambing. Selain 3 itu tidak wajib zakat. Tidak ada wajib zakat secara zatnya ya, seperti kuda, ayam, ikan, dan lain-lain. Tidak ada secara zatnya, secara binatang itu sendiri. Begitu juga wajib dizakati hewan atau peranakan kawin silang antara hewan yang dikenai zakat dengan hewan yang tidak dikenai zakat. Misalnya sapi dengan kuda di kawin silang, maka nanti anaknya tetap ada zakatnya ya. Atau persilangan hewan yang sama-sama dikenai zakat. Misalnya sapi kawin silang dengan kambing, maka tetap ada zakatnya dengan batasan nisab yang lebih ringan ya. Misalnya onta nisab zakatnya 5 ekor, sapi nisab zakatnya 30 ekor. Maka nisabnya nanti yang lebih ringan, yaitu 30 ekor. Ya, tambahan lagi, syarat zakat binatang ternak diantaranya haul, harus genap 1 tahun. Nah, tahun yang dimaksud di sini, yang diambil di sini adalah tahun Hijriyah atau Qamariyah. Ya, jadi yang diperhitungkan, dibuat catatan adalah tahun Hijriyah, bukan Masehi. Jadi misalnya bulan Syawal berikutnya baru dihitung nisabnya. Dianggap 1 nisab. 1 haul dianggap 1 haul. Kemudian syaratnya juga harus digembala, saum. Artinya selama 1 tahun binatang ternak tersebut diberi makan dengan cara digembalakan di padang rumput. Harus digembalakan. Harus digembalakan di padang rumput. Sehingga binatang ternak yang tidak digembalakan, artinya dia merumput sendiri, cari makan sendiri, dilepas atau diombar ya, maka tidak ada kewajiban zakat ya.
harus semuanya zakat. Bagaimana kalau diberi pakan, ya, maka tidak ada zakatnya. Atau kadang-kadang digembalakan, kadang-kadang diberi pakan, maka itu dipilah, ditafsil ya. Kalau lebih banyak digembalakan, maka ada zakatnya. Tapi kalau lebih banyak diberi pakan, maka tidak ada zakatnya. Syaratnya juga wajib zakat, binatang tersebut tidak digunakan sebagai alat bekerja. Ya, tidak digunakan sebagai alat bekerja, misalnya untuk membaca atau sarana angkutan. Tidak ada zakatnya. Karena tujuan utamanya zakat di sini adalah untuk dikembangbiakkan. Kalau dibuat sarana atau dibuat membajak, tidak ada zakatnya. Kecuali nanti dibuat alat transportasi, misalnya punya sapi 40 disewakan, lain, nanti itu zakatnya bukan pakai zakat ini tapi zakat tijarah, dianggap zakat tijarah. Saya kira itu tambahannya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Faizatul Badriyah kelompok 1. Di makalah dijelaskan orang yang berserikat harus ahli tasawuf. Haruskah demikian? Apakah orang yang biasa tidak boleh? Nah, mungkin yang dimaksud tasawuf, mungkin yang dimaksud di sini adalah tasarruf, ya, bukan tasawuf. Tasarruf, orang ahli tasarruf. Artinya layak dan bisa melakukan kerjasama, bertransaksi dan bermuamalah dengan pihak lain. Mungkin yang dimaksud tasarruf, ya, bukan tasawuf. Berserikat itu artinya kerjasama, ya. Kerjasama dalam peternakan antara dua orang atau lebih. Jadi misalnya si A dan B, binatang ternaknya digabungkan jadi satu, digembalakan jadi satu, digandangkan jadi satu, diternakkan bersama-sama selama 1 tahun. Jadi maksudnya serikat itu ya kerjasama. Nah, ketika kerjasama itu nanti selama 1 tahun, tetap ada zakatnya. Ya. Diambil dari hewan yang digembalakan bersama-sama itu, yang dicampurkan jadi satu itu. Jadi dalam kerjasama ini kadangkala menguntungkan, kadangkala tidak. Misalnya sapi, ya. Sapi itu nisab zakatnya kan 40 ekor. Nah, 40 ekor. Si A punya 20, si B punya 20. Kalau sendiri-sendiri 20 kan tidak wajib zakat. Tapi kalau dikumpulkan jadi 40, maka nanti ada zakatnya, tetap diambil satu, itu merugikan. Kadangkala menguntungkan. Misalnya punya kambing 20 misalnya, ya. Atau zakatnya harusnya belum zakatnya 1, ya. Tapi karena digabungkan, hanya tetap 1, harusnya zakatnya 2, karena digabungkan zakatnya 1. Kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang merugikan. Intinya kerjasama ini tetap ada zakatnya, tetap diambil zakatnya. Kriterianya tetap, kalau 40 berapa, kalau sapi berapa, zakatnya berapa, tetap dihitung satu itu, ya, tidak dipilah-pilih, tetap dihitung ketentuan yang seperti biasanya. Catatannya, serikat kerjasama tersebut tidak dibedakan kandang, tempat makan, tempat gembala. Memang dijadikan satu, gembala bersama-sama jadi satu. Nanti tinggal dihitung apakah ini yang satu 20%, misalnya yang satu dia punya 20 ekor, yang B 40 ekor. Berarti 75
25%. Ya, 2:1 nanti zakatnya. Ya, berapa sahamnya lah, dihitung berapa sahamnya. Jadi itu ya. Jadi yang dimaksud tasawuf ya, bukan tasawuf tapi tasarruf. Tasarruf itu ahli tasarruf, orang yang layak atau bisa melakukan kerjasama, bisa melakukan transaksi dan bisa bermuamalah dengan pihak lain. Pertanyaan kedua, apakah hanya 3 hewan itu saja yang dizakati? Apakah prinsip kias untuk hewan yang dizakati tidak ada? Ini dari Alif Lutfi Rahman. Perlu diperhatikan bahwa zakat ternak itu termasuk ubudiyah, sifatnya ibadah. Ibadah itu artinya ketentuan-ketentuannya itu sudah dari nas, ya, dari Al-Quran, ada dari Al-Quran dan hadis. Tidak bisa dirasionalkan, ya. Ketentuannya sudah ditentukan oleh syarak, ya. Kalau sapi punya 41, kok 1? Ya. Kok sapi? Ya, itu sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya. Ya, tidak bisa dirasionalkan, ya. Sehingga hanya 3 itu. Bagaimana dengan hewan lain yang bahkan hasilnya lebih banyak dari ketiga hewan itu? Maka konsep kiasnya itu berlaku, tetapi bukan dikiaskan dengan hewan 3 di atas, tapi dikiaskan dengan zakat tijarah. Dianggap tijarahnya, ya. Misalnya ayam mau dikiaskan dengan sapi, punya 40 ayam, zakatnya 1, tidak bisa. Tidak bisa, tapi dikiaskan dengan tijarahnya. Tijarah artinya perdagangan, dianggap perdagangan nanti. Setelah ternak ayam, hasilnya berapa persen zakatnya, ya. Bukan berapa ekor zakatnya, berapa persen. Ya, 2,5% biasanya kan. Punya kuda misalnya, ternak kuda misalnya, ya tetap ada zakatnya, tapi zakatnya melalui dikiaskan dengan zakat tijarah, bukan dikiaskan kepada onta, tidak bisa, ya. Dan lain-lain, hewan lain punya apa, dikiaskannya dengan tijarah, bukan dikiaskan dengan datnya hewan, ketiga hewan itu, ya. Itu ya. Pertanyaan ketiga, bukannya sapi juga diperkerjakan? Bagaimana dengan sapi kerap? Ini dari Muhammad Yusuf. Tetap tidak ada zakatnya, karena salah satu syarat dikenai zakat binatang ternak itu murni untuk dibuat ternak, murni untuk digembalakan, ya, murni untuk dikembangbiakkan. Ya, kalau diperkerjakan tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya, walaupun punya 40 ekor sapi misalnya, tapi diperkerjakan tidak ada zakatnya. Secara zatnya ada zakatnya kalau dibuat bisnis, ya. Jadi tijarah, dianggap tijarah itu. Jadi punya sapi 40 ekor disewakan ke orang-orang buat bajak. Nah, nanti selama 1 tahun berapa hasilnya? Nah, itu tijarahnya, bukan sapinya, ya. Karena tujuan utamanya yang binatang ternak ini adalah untuk dikembangbiakkan. Saya kira ini hanya beberapa catatan, beberapa tambahan. Kalau punya 5 ekor onta sampai 9, zakatnya 1 domba betina. Ini catatan-catatannya, ya. Ini untuk onta. Kemudian ini untuk sapi atau kerbau, ya, yang sejenisnya. Jadi kalau sudah punya 30 sampai 39 ekor sapi selama 1 tahun, zakatnya 1 ekor sapi jenis tabi, sapi jantan umur 1 tahun, dan seterusnya. Kemudian domba, kambing, ya, zakatnya 40 ekor. Demikian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.